Pagi. Bisa lah bro. Ada apa ini guys? Kenapa ini guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehat kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah membawa berkah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja pada kajian rutin remas bulanan remaja Masjid Raudatul Jannah yang pada kesempatan malam ini diisi oleh Bapak Imam Zamroni Latif. Beliau jurusan agama Islam meneruskan S2-nya juga di jenjang perkuliahan dan alhamdulillah beliau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi acara rutinan remaja Masjid Raudatul Jannah pada malam hari ini. Banyak yang bisa saya dapat sampaikan. Yang pertama-tama yaitu yang berterima kasih banyak kepada Bapak Imam yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian rutin remas. Yang kedua, untuk anggota remas khususnya dan teman-teman tausiah kajian remaja Masjid Raudatul Jannah yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan malam hari ini. Oke, langsung saja pada tema malam hari ini yaitu 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan dibahas tuntas oleh Bapak Imam. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus
harian remaja Masjid Rodatul Jannah dan juga anggota adik-adik penerus remaja masjid. Ada kesempatan kali ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kenikmatan untuk menghadiri pengajian rutin bulanan remaja Masjid Rodatul Jannah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan cahaya dalam kehidupan kita sehingga kelak insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang dasar-dasar yang harus kalian pahami dan ketahui tentang agama Islam. Ya. Jadi dasar-dasar ini yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian. Tanpa dasar ini kalian tidak akan pernah bisa berdiri tegak dalam mengarungi hidup yang mengaku dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dasar-dasar itu yang mungkin kalian harus pahami bahwa di dalam kita beragama itu bahwa kalian itu telah belajar atau tahu tentang rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ada berapa? Ada lima yang harus kalian pahami di situ. Yang pertama syahadat. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu berisi tentang kesaksian kita. Ya, kesaksian kita tauhid, mentauhidkan Allah, ya, mengakui bahwa diri kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada kekuatan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala di situ. Dan pengakuan dalam diri kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, Rasul Allah di situ. Terus yang kedua salat, ya, salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Dan kalian harus paham di situ. Terus yang juga harus dipahami adalah rukun iman. Rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama percaya kepada Allah, bukan syahadat. Ya. Jadi yang pertama itu adalah percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga percaya kepada kitab Allah. Percaya yang keempat percaya kepada utusan Allah atau Rasul Allah. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam qada dan qadar. Nah, kita akan membahas itu
dari nomor 1, ya. Namun sebelumnya kita akan harus paham betul, karena sekarang itu iman kita itu, kita mengaku diri kita beriman, namun kenyataannya ditanya apa itu iman, tidak tahu. Ya, apa bisa sempurna kalau kalian misalkan disuruh mencari jeruk, namun kenyataannya kalian tidak tahu kulit jeruk? Bisakah kalian itu menemukan jeruk walaupun toh itu ada di depan matamu? Tidak akan pernah. Ya, kalian mengaku diri kalian beriman. Ditanya iman itu apa, tidak tahu. Secara akal kalian tidak akan pernah sempurna imannya. Nah ini, ya, kayak tadi, tidak tahu jeruk seperti apa, disuruh cari jeruk. Mungkin dapatnya nanti sabuk di situ. Ya, apalagi ya semangka yang kalian dapat di situ. Ya. Nah, kita akan bahas nomor 1, beriman kepada Allah. Nah, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah itu, maka salah satu awal kita memahaminya, memahami Allah. Siapa itu Allah? Makanya untuk lebih meningkatkan keimanan kita, kita juga wajib mengenal Allah, mengenal Allah. Ya. Namun sebelumnya ini, sebelum kita bahas itu, bahas tentang Allah, kita belajar untuk mengenal Allah yang kita sembah, kan gitu kan? Maka kita, adik-adik mungkin sudah tahu zikir 20 sifat wajib di situ. Yang kalian dengar itu, bahkan kalian teriak-teriak itu. Allah wujud, kita baqa mukhallafatul lil hawadith. Ya, mari kita baca bersama-sama sesuai lagunya. Biar apa? Ya biar tidak sengkak. Berarti kita apa? Ya nyanyi-nyanyi dulu ya. Adik-adik yang sana. Coba pindah. Ayo adik, ayo. Nah, gitu. Jangan terlalu jauh, nanti tidak dengar. Ya, di situ. Ya, mari kita bersama-sama melafalkan 20 sifat wajib. Ya, ikuti Bapak ya. Allah wujud dalam baqa mukhallafatul lil hawadisi ya muhu bi nafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sudah satu gerak bibirnya, boleh saya diam juga. Tidak apa-apa, harus dihafalkannya. Tidak apa-apa, harus dihafalkan. Kenapa? Karena itu berkenan dengan iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita yang nomor 1 wajib mengenal Allah dengan belajar 20 sifat Allah. Ya. Kalau kita mau memperluas, nanti ada 50 sifat.
yang wajib kalian ketahui. Ya, 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahilnya Allah, 1 sifat jaiz Allah. Sudah itu, berapa itu? 41. Ya. 41. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil Allah. Kebalikannya maksudnya itu, mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Terus 1 sifat jaiz Allah, 41. Yang 9 apa? Sifat wajib bagi Rasul Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul Allah, 4 sifat mustahil bagi Rasul Allah, dan 1 sifat jaiz Rasul. Ada berapa itu? 9. 41 tambah 9 50. Itu yang harus kalian pahami dalam diri kalian untuk mengenal Allah dan untuk meningkatkan keimanan kita. Di situ. Dan bagus ini. Kalau misalkan dari kecil sudah diperkenalkan, biar kalian tidak selalu pegang HP yang di dalamnya ada pahlawan-pahlawan siapa, Naruto, ada apa itu, TikTok, nggak usah itu. Ya, mari kita akan belajar persatu untuk mengenal Allah di situ. Iman, apa itu iman? Nah ini Bapak akan menjelaskan apa itu iman. Ya, karena kenyataannya kebanyakan mengartikan iman itu salah. Ada yang mengartikan kurang sempurna. Jadi dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan beragama, bahwa kita menjalankan agama itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Itu. Kalau ilmu kalian itu kurang sempurna, berarti Islam kalian tidak akan pernah sempurna. Kalau pengertiannya, ilmunya kurang, maka Islamnya juga kurang. Dimanapun itu. Ya, agabai korong manuk seumpama. Ilmunya tak banyak pada musuh saya ada ke korong. Agabai teti mung kededina. Tapi pero renyot. Nah, di situ. Tak kata selain siapa boy kuat koko larang. Nah, di situ. Ya. Jadi iman itu apa? Kebanyakan anak sekarang itu mengartikan iman itu cuma berhenti di satu istilah, percaya. Sudah. Salah. Bukan salah, tidak sempurna. Makanya iman itu harus satu kesatuan yang ada dalam diri kita, ya, bahwa iman itu bukan percaya. Jadi arti iman itu apa? Iman itu adalah meyakinkan di dalam hati, melafazkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Itu iman, tidak boleh dipecah itu. Ya, tidak boleh dipisah-pisah. Iman itu apa? Percaya. Ya benar. Percaya ke Allah, percaya ke malaikat Allah. Ini kalau percaya. Kun kalau percaya saja, percaya kepada Rasul, iya saya percaya kepada Nabi Muhammad, yang cuma percaya. Pernahkah kalian melaksanakan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan? Kenapa? Karena batas ilmu kalian tentang iman itu cuma satu, apa? Percaya saja. Makanya ini tidak boleh dipisah. Iman ini, pengertian iman ini tidak boleh dipisah. Satu kesatuan yang harus kalian miliki di dalam diri kalian. Di dalam setiap muslim itu harus ada di situ. Keyakinan di dalam hatinya, melafazkannya dengan lisannya, dan melaksanakan dengan perbuatan.
perbuatan. Ya, di situ. Ini satu kesatuan, iman namanya. Jadi orang itu, manusia itu, adik-adik misalkan, cuman berbekal percaya saja kepada Allah, melaksanakannya dengan perbuatan, apa yang kalian kerjakan, praktekkan dalam kehidupan itu. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Itu praktekkan dalam kehidupan. Sehingga apa? Nanti insya Allah ya keimanan kalian akan tambah meningkat di situ. Dan sempurna. Insya Allah kamil kalian. Kenapa? Karena ini berangkat dari awal ilmu, awal pengetahuan. Ya. Jadi kalau pengetahuannya itu sudah sempurna dari dasar, insya Allah rumah itu pondasinya sudah bagus, maka untuk bagaimanapun ke atasnya rumah itu akan kuat, kokoh, berdiri. Ya, agak baik masjid ini buat masjid, pondasinya asal-asalan, direnovasi atasnya, ya, tidak akan lama ini, tidak akan lama, ya. Tidak akan lama, maksudnya tidak akan lama tak habis masjid roboh. Kenapa? Pondasinya nggak kuat. Sama dengan kalian adik-adik, ya, tidak mengenal Allah, ternyata dikenalkan selain Allah, ikut kalian, jelas itu sudah. Makanya ini harus diperkuat kalian, ya. Jadi iman itu apa? Iman itu meyakini di dalam hati, melafazkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Cak maturana partajib dalam atena kocaaki lebet apa namanya, lebet mulut, lebet colok, ber laksanaki kalaben tengkalangko. Di situ. Ya. Iya, tidak apa-apa, tulis tidak apa-apa. Ya, karena ini merupakan penting kan, ya, penting untuk kita tahu sesuatu, maka kita itu harus tahu kulitnya kan gitu. Sama tadi itu. Ya, iya, iya sudah kelihatan itu. Kelihatan. Ya, dah. Di sekolah saja Bapak itu banyak pengalaman. Maksudnya pengalaman itu setelah Bapak nanya kepada siswa, ini sudah kelas berapa, kelas SMA, tahap SMA sudah tinggi, apalagi yang SD. Nah, SD ini yang bagus untuk ditanamkan apa itu iman. Yang SMA setelah ditanya tetap saja satu. Gitu. Apa itu iman? Percaya, Pak. Iya, kurang. Cuma partaje kok yang mendatang leer gerok. Partaje percaya, Pak. Ini kalau partaje sebatas partaje. Ya, di situ, ya. Dan jadi iman itu, Bapak ulangi, iman itu meyakini di dalam hati, melafazkan lewat lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Ahwat gimana? Ngerti? Ya, ahwat cewek, ya. Ini ikhwan. Ya, cowok, ini cewek. Karena di tengah-tengah, ya. Enggak cowok, ini cowok, ini ahwat. Dah, di situ. Sudah ngerti iman? Nah, untuk mempertebal itu kita harus ngerti betul apa itu iman. Mari kita akan segera belajar untuk mengenal Allah yang kita sembah di situ. Seperti apa Allah itu? Nah, kan gitu kan. Nah, kita mengenal Allah jangan kemana-mana. Ini sudah aturan. Kita mengenal Allah itu langsung masuk pada sifat Allah. Sifat wajib Allah itu
Kenapa? Kalau kita tidak tahu ini, sudah akidahmu itu akan lemah di situ. Kalau sebelum kita mengenal seseorang, kita biasanya nanya apa? Nah, kenalan kan? Kenalan apa? Namamu siapa? Asalnya dari mana? Umurmu berapa? Kan gitu. Anak siapa? Di situ. Kan seperti itu kan? Ya sama dengan kita. Kalau kita mau kenalan dengan Allah, kita itu harus tahu di situ. Allah itu ada apa enggak? Ada. Jawabnya wujud. Ada. Ya. Dari kapan? Kidam, bako, kidam. Tidak ada batasan. Maksudnya tidak ada terdahulu Allah itu. Yang itu kan. Terus ini lagi ada pertanyaan. Sampai kapan? Bako. Kita bisa jawab itu. Ya. Ada berapa? Wahdah niyah. Kita bisa jawab. Ada berapa Allah? Oh, tahu nang terus hitung. Enggak. Kita akan masuk pada sifat wajib Allah di situ. Ada di mana? Marah sudah mujud tinggal tanya lagi. Allah itu ada di mana? Mukhallafatul lil hawadisi. Jadi jawabannya enak kalau kita tahu itu. Allah di mana? Wah, di rumah. Marah di rumah. Allah tidak punya tempat. Jadi kalau misalkan kalian nanti Allah itu punya tempat, oh gimana kalian itu? Salah kalian itu. Ya. Jadi jawabnya gimana? Mukhallafatul lil hawadisi. Maksudnya apa? Allah itu berbeda dengan makhluk. Nah, kan enak itu jawabannya. Ya. Tempatnya di mana? Mukhallafatul lil hawadisi. Allah beda dengan tempat. Allah beda dengan makhluk. Kalau punya tempat berarti bukan Allah. Nah kan gitu. Jawabannya enak apa enggak? Enak kalau kita belajar itu. Dan alhamdulillah adik-adik ini pertama kali belajar ini. Ya. Benar ya? Oh, iya. Mungkin yang ini juga. Ya. Oh, iya, lahwat juga. Ini penting nah ya. Ya di situ. Jadi ada di mana? Mara Dharma, Allah ada di mana? Mara Dharma juga. Ada di mana Allah? Qiyamuhu bina sihi. Jawabannya itu qiyamuhu bina sihi. Allah itu berdiri sendiri. Itu. Enak kan? Ya, kita akan belajar dari wujud. Ya? Ya, di situ. Jadi untuk meningkatkan iman kita itu kita harus ya bisalah ya sedikit-sedikit kita mengenal Allah di situ. Mari kita belajar. Yang pertama sifat Allah itu adalah sifat wajib Allah itu wujud. Wujud itu ada. Dan kita juga dalam surah Al-Baqarah itu bahwa ciri orang yang beriman adalah percaya kepada yang gaib. Allah itu sifatnya gaib, tidak bisa dilihat. Namun ada. Jadi Allah itu ada, wajib adanya. Jangan pernah kalian itu meniadakan Allah, mengadamkan Allah. Nah, jadi wujud sifat mustahilnya Adam. Ya, wujud itu ada, Adam tidak ada artinya. Nah, di situ. Jadi Allah itu sifat yang pertama yang merupakan nafsiyah Allah itu adalah wujud. Di situ ada bahwa keberadaan Allah itu wajib ada. Jangan pernah mengatakan Allah itu tidak ada di situ. Mari kita akal kalian kerjakan, maksudnya pakai sekarang sebelum kita masuk kepada
dalil Al-Quran. Kita gunakan akal dulu tentang keberadaan Allah. Ya. Jadi dalil yang pertama itu barusan apa? Ini untuk akal bahwa adanya alam semesta, adanya alam semesta itu. Silakan kalian itu pikirkan, apakah alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Kan tidak mungkin kan? Alam semesta ini jadi sendiri, tidak mungkin. Ya, pasti ada yang pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah itu ada. Namun kita tidak pernah bisa melihat Allah. Bisakah kita nanti melihat Allah? Bisa. Dalam hadis-hadis sahih nanti. Kalau kalian masuk surga, itu nanti itu. Ya. Nanti ada pertemuan kita dengan Allah di surga nanti. Para nabi bisa ketemu, tidak ketemu. Namun Allah janjikan bahwa di surga nanti kita akan punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya ketemu dengan malaikat Malik. Ya, malaikat Malik. Dan di situ ya. Jadi dalil akalnya adanya alam semesta. Tidak mungkin alam ini ada yang tidak mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Siang muncul, malam muncul. Siapa yang mengatur? Mari, siapa yang mengatur? Tetap Allah. Itu dalil bahwa Allah itu ada. Ya, diingat ya, bahwa Allah itu ada. Dengan adanya alam semesta. Kalau lampu siapa yang mengatur mati hidupnya? Ya kita cuma cetet. Kalau malam siapa yang mengatur? Mari manusia. Reng timur Pak, saya motong buah hari itu reng timur, mun macopet hari reng bere. Tidak mungkin. Itu Allah yang mengaturnya di situ. Ya, terus dalil yang kedua adalah dalil inayah. Istilahnya dalil inayah itu gini, pertolongan. Dalil pertolongan Allah. Mari kalian haus, Allah menciptakan air. Siapa yang menciptakan air? Nah itu dalil. Kalau kalian lapar, maka kalian akan makan nasi. Nasi itu dari padi. Siapa yang buat padi? Di situ. Mana? Siapa yang kebaik padi? Saya namun padi empat buat. Si kebaik padi itu siapa? Si kebaik tumbuhan siapa? Allah itu. Lain. Jadi harus kalian pahami dengan itu. Akal bisa menerima bahwa Allah itu memang ada, wajib adanya. Ya. Pulang tak bisa tongo, tak bisa toleh mau cak kade. Enggak. Ya. Sama dengan dingin. Dingin itu bisa dilihat apa enggak? Angin bisa dilihat apa enggak? Ada enggak angin? Ada. Nah, kayak itu nah. Ya. Itu kayak itu Allah. Tidak bisa kita melihat angin. Namun jangan samakan Allah dengan angin. Itu kita cuman akal saja ya. Bahwa Allah itu memang ada, wajibul wujud, wajib ada. Ya, dari dalil inayah tadi sudah jelas bahwa kita kan kita butuh bepergian misalkan, tetap akan ada pertolongan Allah, akan ada sesuatu yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, gitu. Ya. Nah, siapa yang memenuhi kebutuhan kita? Tetap Allah. Ya di situ. Ikan, siapa yang ciptakan? Kalian terong ngakane cuko hiu gitu. Anggap cuko hiu. Manusia kan buas. Ya.
Terus akan cukup hiu. Lho, siapa ke cukup hiu terus apa? Jadi saya kutu ingat ibu. Ya? Di situ. Ya? Ya. Terus yang ketiga itu ada dalil kesempurnaan Allah. Tidak ada yang tertukar. Malam nih, dengarkan mari, mari dong. Ya, dalil ketelok. Dalil yang ketiga itu adalah kesempurnaan alam. Dan di dalam lingkungan kita tidak ada yang tertukar. Ada enggak yang tertukar? Tidak ada. Malam di siang teborot. Tidak ada. Ya. Nah itu siapa yang mengatur itu? Sama dengan yang inayat tadi, sama dengan yang adanya alam semesta ini. Tidak ada yang tertukar. Ya. Kalian nama-namanya banyak yang tertukar kalau makhluk itu ya. Namanya Muhammad, noleh ke kanan Muhammad juga. Noleh ke kiri Muhammad, dipanggil Muhammad, tiga-tiganya datang. Di situ. Kalau makhluk itu tertukar. Namun kalau misalkan malam, waktu kemarau dan penghujan, itu mari kalau sudah musim seset, tahu seset, capung. Mula musim mah dateng seset. Mau tak musim nyari seset situ tak nemu. Dah marah sampai saya nyerep. Marah sampai saya nyerep. Pak reng kasus saya nyerep. Enggak. Itu kita apa? Kita mengarah kepada 20 sifat wajib. Itu adalah iradah Allah. Kehendak Allah. Kita enak kalau kita mengenal 20 sifat wajib ini. Jawabannya Pak, gampang senang. Gimana? Ya iradah Allah, kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun jadi, maka jadilah. Ya, di situ ya. Ya, ini. Jadi ini yang harus kalian pahami bahwa Allah itu wajib adanya, ya. Wajibul wujud di situ. Dalam surah Al-Qur'an ini lillahi ma fis samawati wa ma fil di situ. Jadi sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam surah As-Sajdah ya, ini lagi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Itu surat Sajdah. Itu dalam ujian ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 masa. Itu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya. Jadi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang ada di antara keduanya itu siapa aja? Langit dan bumi. Antara keduanya itu apa? Manusia, angin, pohon, kambing, sapi. Ya, banyak ya? Banyak. Batu. Ya, begitu. Itu berarti kita itu juga diciptakan Allah di situ, manusia. Ya, di situ. Jadi bedanya Allah dengan kita itu, bedanya pencipta dengan makhluk itu apa? Ini harus kalian tahu juga apa bedanya. Ya, kalau Allah itu tidak berubah, ya. Kalau kita berubah. Makhluk itu cirinya, kenapa dikatakan makhluk? Karena berubah. Ngerti berubah? Ini Bapak contohkan. Memang harus seperti itu kalau kita mengaji tentang tauhid, mengaji tentang sifat wajib. Harus banyak contoh. Itu.
Ya, kenapa kita dikatakan makhluk? Karena kita sifatnya berubah. Maksudnya berubah. Kalian dilahirkan kecil apa besar, apa langsung bisa berkata-kata? Masih kecil. Terus, dan kalian tidak akan bisa mempertahankan kekecilan kalian itu. Ngerti lah? Masa beun pakun beji, itu ciri makhluk berubah di situ. Jadi dari kabungkaan, dari apa? Dari biji muncul kecambah, terus besar jadi pohon. Itu makhluk. Ya, itu cirinya. Kita dari bayi, nah, kayak adik-adik ini terus 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun kayak bapak. Nanti terus tua mati. Nah, itu makhluk. Masa Allah ada masa mudanya? Tidak ada. Masa muda Allah jangan, ya. Tidak ada. Allah itu tidak berubah. Kalau kita berubah di situ. Jadi ciri beda kita makhluk dengan pencipta yaitu bahwa yang diciptakan itu ada perubahan di situ. Yang mencipta tidak ada perubahan. Ya, di situ. Terus sudah ngerti ini wujud bahwa Allah itu wajib adanya. Ya, wajib adanya. Jadi kalau ditanya Allah itu ada. Apa buktinya? Ini alam-alam. Siapa yang membuat ini? Oh, kan gitu kamunya enak. Ya, jawabannya. Terus kidam. Yang kedua itu kidam. Kidam itu terdahulu. Ya, tidak ada awal, tidak ada akhir. Di situ. Jadi mana Allah itu terdahulu, tidak ada permulaan. Istilahnya itu. Kalau kita kan ada permulaannya. Pengajian ini ada permulaan. Tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu permulaannya. Kalau dia dalam kalau makhluk itu. Jadi kidam itu adalah sifat wajib yang selanjutnya, yaitu kidam, terdahulu, tidak ada permulaan. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu di situ. Jadi Allah itu tidak berpermulaan. Maksudnya berpermulaan tidak maksudnya gini, tidak ada permulaan itu. Kalau dikatakan Allah lebih tua dari bumi bisa enggak? Enggak bisa. Jangan. Karena banyak seperti itu nak pengertiannya. Tidak permulaan, tapi kenyataannya Allah mengatakan Allah lebih tua dari alam raya. Tidak boleh. Jadi walaupun bagaimanapun Allah itu tidak permulaan. Tidak ada permulaan. Dan kalian jangan terang dari apa yang ditanyakan itu. Pokoknya Allah tidak berpermulaan, kidam, yang awal dan yang akhir. Tidak ada waktu. Ya. Karena waktu itu makhluk. Karena permulaan itu adalah makhluk juga. Makanya ini harus kalian pahami di situ. Dari sifat kidam Allah di situ. Ya. Ngerti sudah ya? Kidam itu Allah tidak punya permulaan, tidak punya. Pokoknya Allah itu kidam, itu aja. Awal atau terdahulu. Terdahulu maksudnya itu tidak ada waktu. Karena waktu itu makhluk. Yang menciptakan waktu itu siapa? Allah. Jadi gimana? Ya sudah, jangan ditanya lagi.
bahwa Allah itu tidak berpermulaan. Kita. Terus yang ketiga, insya Allah kita akan selesaikan dengan 15 tidak apa-apa, 10 tidak apa-apa ya. Ya nanti. Terus yang ketiga sifat Allah yang baqo. Apa itu baqo? Kekal. Ya, kekal. Jadi baqo itu sifat wajib Allah yang berarti kekal atau abadi. Jadi Allah itu maha kekal. Dia tidak bisa punah atau Allah tidak pernah mati. Kalau kita mati ada masanya. Ya, ada masanya. Di situ. Jadi kalau makhluk dengan pencipta, bedanya itu kalau pencipta kekal. Allah itu kekal, baqo. Kalau kita ada masanya, mati. Salon ini sistem akan ada masanya nanti hancur. Ya, baqo. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu anunya. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah itu bahwa mengatakan bahwa Allah itu kekal. Ya, di situ. Jadi dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di situ. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Jadi semua yang ada di bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Siapa itu? Allah yang maha kekal. Kalau ditanya gimana, misalkan tuh, apakah sama kekalnya Allah dengan kekalnya kita kalau kita masuk surga? Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya. Nah, kan gitu ada kan? Dalam bacaan itu. Ya. Orang yang masuk surga itu kekal di dalamnya. Kekal di situ tidak sama dengan kekalnya Allah. Ya. Kalau Allah itu ya tidak dikehendaki kekal ya kekal. Tapi kalau khalidina fiha abadan, kekal itu yang menghendaki kekal itu Allah. Jadi kita masuk surga nanti kekal di dalamnya karena dikehendaki oleh Allah, mengarah kepada iradah Allah, kehendak Allah gitu. Jadi kekalnya bukan tidak sama. Hidupnya kita dengan pencipta tidak sama juga. Kalau hidup kita terbatas ya, terbatas. Muntah palang mati kado sini dengut deh. Betul itu kalak kado ya Allah. Kenapa? Karena memang ada batas. Ya di situ ya. Jadi baqo kekal di situ. Terus ini lagi Al-Qasas ayat 88. Ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping Allah. Maksudnya jangan pernah kalian ini menyembah selain Allah. Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Ini. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Pasti rusak. Ini kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua sesuatu itu akan binasa kecuali Allah. Wajhah di situ adalah Allah. Diingat ini Al-Qur'annya. Nanti kita akan bahas iman kepada Al-Quran. Nah, kitab Allah. Kan gitu kan? Satu persatu nanti ya. Satu persatu nanti. Kullu halikun illa wajhihi. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un.
Ya Allah. Bahwa sesungguhnya lahul hukmu, dan hanyalah Allah yang maha menentukan. Hukmu itu menjadi hakim. Hakim sesuatu yang sifatnya menentukan. Ya, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan di situ. Dan bahwa Allah itu kekal, tidak bisa apa namanya, ya kekal selamanya, bukan selamanya, kekal. Kalau mengatakan kekal selamanya salah. Ya. Udah ya. Ya. Nah, itu sifat baqo, sifat wajib Allah baqo. Apa itu? Kekal, abadi, selama-lamanya di situ. Dasarnya ada dalam surah Ar-Rahman ayat 26, ayat 27, dan surah Al-Qasas ayat 88 gitu. Bahwa namun banyak lagi dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah itu memang kekal di situ. Namun ini yang terpenting, yang terpokok dalam dua surah itu. Ya, dalam dua ayat itu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya? Terus yang keempat, sifat Allah yang keempat itu adalah mukhalafatu lil hawadits. Mukhalafatu lil hawadits. Apa itu? Mustahil Allah itu sama dengan yang baru. Allah tidak sama dengan sesuatu yang baru. Allah tidak sama dengan yang diciptakan oleh Allah. Itu, ya. Yang baru itu apa? Makhluk. Nah, di situ. Jadi mukhallafatul lil hawadits ini bahwa Allah berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ya. Ngerti sudah? Bahwa jangan pernah kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Hawadits itu baru. Yang baru itu siapa? Yang baru itu adalah sesuatu yang diciptakan. Siapa yang diciptakan? Termasuk di dalamnya manusia. Makanya tadi Bapak sudah jelaskan, bedanya pencipta dengan yang diciptakan itu sangat jelas. Ya, kalau yang menyebab tidak ada permulaan, namun makhluk ada sebab. Kalian berada karena ada siapa? Kalian ada itu karena ada bapakmu dan ibumu yang sudah menikah. Namun ada juga. Ya. Jadi ada berapa? Ada dua makhluk itu sifatnya. Ada dengan sebab, dengan ilat. Ilat itu apa? Alasan. Karena ada manusia diciptakan itu tidak dengan sebab. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Itu dengan ilat, dengan alasan. Nabi Adam tidak punya apa-apa. Ayah tidak punya, ibu tidak punya. Ya. Nah, itu berarti makhluk itu punya dua alasan. Punya apa? Ada dua kemungkinan. Makhluk itu tercipta karena sebab. Makhluk itu tercipta karena illat. Illat itu alasan. Jadi kamu tercipta karena ada bapakmu. Bapakmu juga tercipta karena ada kakekmu. Ternyata terus seperti itu sampai Nabi Adam sekarang. Nabi Adam gimana itu? Diciptakan karena apa? Karena alasannya itu, karena diciptakan oleh Allah. Ilat namanya itu. Ya, bukan karena sebab Nabi Adam punya dilahirkan, enggak. Ya, jadi Nabi Adam itu kenapa dia dikatakan makhluk? Karena dia punya
illah, diciptakan, karena alasannya diciptakan. Kenapa kita dikatakan makhluk? Karena kita dilahirkan. Terus seperti itu terus ke Nabi Adam. Nabi Adam hilang. Ya, alasan. Hilang itu alasannya. Alasannya apa? Kalian mengatakan Nabi Adam itu makhluk, ya karena Nabi Adam itu diciptakan. Kita terus sebab dilahirkan, sebab terus seperti itu. Mbah Mus dilahirkan juga terus. Ya. Jadi mukhallafatul hawadits, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Ya, sama dengan ini. Ini yang menciptakan siapa? Manusia. Bedakah dengan manusia aqua ini dengan yang menciptakan? Beda ya? Beda banget. Bangku ini yang membuat siapa? Manusia. Bedakah bangku ini dengan Bapak yang menciptakan bangku ini? Nah, kayak itu gambarannya. Ya, kayak itu gambarannya. Mukhallafatul hawadits. Tapi jangan pernah kalian mengatakan Allah itu punya mata, tangan dan semacamnya. Ini gimana ini? Ya, mau makan apa enggak? Nah, kalau makan dulu enggak apa-apa, selesaikan dulu Pak, dengarkan. Ya. Mau diselesaikan dulu makannya. Ya, minum dulu. Minum dong. Nah, itu juga contohnya. Beda dengan Allah. Kalian lapar kan enggak? Lapar. Itu makhluk, ya. Makhluk capek apa enggak? Capek. Ya, itu makhluk terbatas di situ, ya. Ceweknya capek apa enggak? Sakit kalau digigit nyamuk. Sakit. Gitu. Itu makhluk namanya, ya. Lemah di situ. Terus mukhallafatul hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Ini tersirat atau tersurat dalam surah Al-Ikhlas yang sering kalian baca dalam sholat. Qul huwallahu ahad. Oh, nyaman munafajang Al-Ikhlas yang terkenal. Begitu. Ya enggak apa-apa asalkan kalian ya. Dan ini Allah mukhallafatul hawadits ini dapatkan itu dalil yang mengatakan bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu munjan kalau kan beda ponakan bapak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kol-kolan mantap. Allah itu beda dengan makhluk. Itu artinya. Kenapa kalian paham sekarang? Ya karena kalian tidak pernah belajar tentang makna ayat-ayat yang kalian baca di situ. Kan gitu? Iya. Mau ngapa lagi? Bagus. Udah hafalkan dulu baru kita belajar maknanya. Biar tahu di situ. Ini juga dalam surah apa ini? Dalam surah Asy-Syura. Ya, dalam surah Asy-Syura itu, ya. Basir wa huwa samiul basir. Ya. Ya, itu ya. Jadi laisa kamitslihi syai'. Maksudnya apa? Allah itu beda dengan sesuatu yang lainnya, dengan makhluk istilahnya, ya. Bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda Dengan makhluknya. dengan yang diciptakannya. Ya, di situ. Laisa kamitslihi syai'. Ya, di situ. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia itu Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, ya, sesuatu itu dengan Allah. Nah, di situ. Diingat ya, bahwa tidak ada yang bisa menyerupai apa yang angan-angan kalian itu tidak akan pernah sama.
Karena kalian diberi angan-angan, diberi akal oleh Allah. Pas mengangan-angankan seperti apa Allah, angan-anganmu itu tidak sama. Diingat itu, jangan begawan. Iya, kenapa? Karena apa yang kalian lihat itu akan terkenang dalam memori kalian. Apa yang kalian tahu itu akan terkenang kepada memori kalian. Makanya kalian pernah menghayalkan tentang binatang yang membawa Nabi pada saat Isra Mi'raj, yaitu buruk. Seperti apa buruk? Takun karo canggung, ya gitu. Nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita, karena kita tahunya itu seperti itu. Kalau binatang ya punya kaki, kan gitu kan? Punya. Kalau berterbang harus punya sayap, kan gitu kan? Sehingga kita yang memanifestasikan, menggambarkan buruk itu kuda, ada sayapnya, cewek, kepalanya cewek cantik. Nah, kan seperti itu, cuman apa? Pikiran kita. Kenapa? Karena kita itu batas kemampuannya di situ. Ya di situ. Tapi tidak seperti itu. Untuk tahu nanti, kalian harus masuk surga dulu. Syaratnya itu. Kalau pengen nanti tahu siapa yang membawa Nabi itu, binatang apa, kayak apa ya Allah yang membawa, mengira-ngira Allah. Lalu kita mengira-ngira makhluk Allah aja tak sama, apalagi Allah yang dikira-kira. Tidak boleh ya, tidak boleh. Bahwa Allah itu mukhallafatul lil hawadi. Terus yang kelima, sampai apa? Sifat yang kelima itu adalah qiyamuhu binafsihi. Bahwa Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah itu tidak butuh bantuan siapa. Kalau kita mau berdiri aja butuh bantuan kaki, apalagi yang sudah stroke. Tetanggane eyolog suruh penjaga berdiri bayi butuh sokon rosak tak mancing. Di situ. Nah itu, makanya kalau kita paham ini, insya Allah kalian tidak akan pernah sombong di situ. Qiyamuhu bina. Kalian lapar, butuh makan. Kalian ngantuk, butuh tidur. Kalian apa namanya? Jadi qiyamuhu binafsihi ini berdiri sendiri. Dan apa namanya? Dalam surah Al-Isra sudah Allah berfirman bahwa Allah itu memang berdiri sendiri di situ. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ini sering kalian baca di saat Jumat. Bilal. Jadi Bilal, ya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ya, di situ. Jadi katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sesuatu, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, atau agungkanlah dia dengan pengaguan yang sebesar-besarnya. Jadi Allah itu tidak memerlukan pertolongan, penolong dah. Karena yang menolong itu siapa? Allah. Allah tak butuh penolong, karena yang menolong Allah. Semuanya yang ditolong Allah. Di situ. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kalian hidup ditolong siapa? Banyak. Bukan hanya Allah. Ya, bukan hanya Allah yang menolong kalian. Ibumu juga membantu kalian. Iya. Jak pagane. Nah, di situ. Wan magawan buat engkau Bu, Allah yang menghidupkan. Di situ. Iya, ngucap dari ben kambun.
Tapi beri nasi lapar jorok. Jadi bukan hanya Allah ya. Kalau kita itu ya banyak itu menandakan bahwa kita itu banyak butuh pertolongan. Kalau Allah tidak butuh. Jadi tanda kita lemah itu ya di situ. Ya. Bukan Bapak Pak. Enggak, tanda kehidupannya. Ya benar hakikatnya sama. Namun jangan sampai seperti itu. Kalian melupakan orang tua. Saya pinter ini karena Allah. Jangan. Kalian makhluk. Ya, kalian pinter itu ada sebab. Nah, di situ diingat itu kalau makhluk itu ada sebab. Beda orang yang ngucap setirian, aliran-aliran setirian bahwa semuanya karena Allah. Pokok di situ. Dia lupa bahwa makhluk itu adanya karena sebab, bisanya karena sebab. Itu kalian ini siapa ini? Bintang ya? Kenapa rambutnya panjang? Ada sebab, tidak dipotong di situ. Kenapa yang ini kok kecil-kecil pendek kok? Kenapa? Sebabnya dipotong. Itu makhluk jelas gitu. Kamu pinter? Karena sebab. Beripas karena Allah menolong. Saya bisa karena Allah. Wan magawat itu. Ya. Makanya kalian tuh karena ada sebab. Sebabnya siapa saja? Banyak guru, orang tua, tetangga, buku, apalagi teman dan semacamnya. Namun semuanya itu dirangkum menjadi satu keyakinan bahwa Allah yang menolong kita, gitu ya. Lewat apa? Ya lewat perantara manusia dan lain. Namun hakikatnya Allah yang menolong. Terus di situ. Jadi dalam surah Al-Isra ini Allah tidak butuh pertolongan. Jadi ini waktunya cukup ya, saudara. Ini kita sampai kepada nomor 5 sifat wajib Allah. Dan insya Allah kalau ada umur kita lanjutkan kepada sifat yang nomor 6, 7, 8, 9 sampai 20 bahkan 50. Biar kalian itu yang namanya rukun iman nanti sempurna. Ya. Rukun iman itu ada 6. Sehingga enak nanti rukun iman percaya kepada Allah. Seperti apa manusia yang percaya kepada Allah? Oh, kalau ditanya seperti itu pas gimana? Seperti apa? Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Pas ditanya, Allah itu sifatnya berapa? Nggak tak tahu. Mengaku dirinya beriman pada Allah. Padahal kalau sudah ditanya, apa itu wahdaniyah? Itu sifat wajib Allah, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Ngangan. Dirinya mengaku bahwa beriman kepada Allah. Gimana? Oh, di situ. Tapi ya, iman itu apa? Ini kesimpulannya. Iman itu apa? Meyakini di dalam hati, melafazkan lewat lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Jangan dipisah. Percaya di dalam hati, mengucapkan lewat lisan, melaksanakan dengan perbuatan. Satu kesatuan, sama dengan keping uang. Ya, apa itu? Tidak boleh ada, tidak boleh kosong. Kata seneng budi satosen, seneng berikan boleh, saya kata saja tak sah. Kau tu pada dua mata keping uang. Benar ya? Dua mata keping uang, dua mata. Seumpamana apa? Ia tidak bisa, harus ada di situ, ya, wajib ada. Jadi uang itu sah jika sisi kanan, sisi bawah dan atasnya itu ada. Sama dengan iman, imanmu itu sah jika 3 unsur ini ada. Ngerti?
Imanmu itu akan dicatat oleh Allah sebagai beriman. Jika 3 unsur ini ada dalam diri kalian. Apa? Hatimu mempercayainya, meyakininya, lisanmu tidak menyebut tidak beda dengan hatinya. Ngerti? Maksudnya kalau kalian tuh berbeda hatinya dengan lisan, berarti kalian munafik. Fi qulubihim maradun dalam surah Al-Baqarah itu. Ya, jadi tidak menyelisihi hatinya, ya, dan melaksanakan dalam perbuatannya sehari-hari. Itu iman. Kalau ngomong enak, sholat, namun kenyataannya, nah, yang ngomong sholat tidak sholat, banyak kan? Berarti kan cuman percaya aja dan mengucapkan sesuatu yang benar. Kegiatannya dalam kehidupan, berarti dia tidak sempurna imannya. Ngerti? Ya, di situ. Gimana kalau nggak ngerti iman, namun sudah bagus Pak, sholatnya bagus, anunya bagus, kelihatannya ki pengertiannya tak tahu, ibadah, begitu, pada tak kenal. Maka bukan kutu tahu, ya iman apa? Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, melaksanakannya dalam kehidupan. Melarat ya, melarat. Mulai dulu iman apa? Iulang mulai. Iman apa? Iulang. Iulang ki guru. Sering mau sifat wajib Allah. Kayak boleh. Iman apa? Ngangan. Begitu. Jadi iman itu meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Itu iman. Pengertian iman yang sempurna. Jangan pernah kalian mengertikan iman itu percaya saja, ya. Misalnya guru-guru di sekolah, iman itu percaya. Enggak, harus satu, memang harus satu kesatuan. 3 dalam diri kita, dalam iman itu ada 3 kesatuan, ya. Hati, ucapan, dan perbuatan. Satu kesatuan. Sehingga sah imanmu. Nah, di situ. Terus intinya itu cuma. Dan 20 sifat wajib. Kita sudah nyampe sifat yang kelima. Wujud kita baqa mukhallafatul lil hawadits qiyamuhu binafsi. Yuk untuk terakhir kita lafadzkan 20 sifat itu lagi biar nilai kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wujud kita baqa mukhallafatul lil hawadits qiyamuhu binafsihi wa dzariyat iradat ilmu ayat sama basor kalam qadirun muridan aliman ayat sami'an basiran mutakalliman. Beni muridan beni muridan pada bentar dong ini muridan, ya. Oke, dan nanti ke pertemuan yang akan datang akan dijelaskan kata per kata biar selanjutnya kita akan masuk pada buka dan Bapak akan tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak minta maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini Pak, adik-adik dah mungkin gelisah namanya, apa kelamaan apa gimana. Ya, jadi biar belajarnya bulan depan lebih asik, jadi kalian bisa bawa buku sama bolpen gitu ya. Kan ini banyak dari tadi penjabaran dari Bapak Imam, dari mulai iman itu apa, terus 5 sifat wajibnya yang sudah dijelaskan tadi, ya. Itu penting sekali bagi diri kita sendiri untuk membuat pagar hati kita agar tidak diterobos oleh golongan-golongan yang baru sekarang yang ingin merusak Islam seperti itu ya. Ini sudah 5 sifat wajib yang dijelaskan oleh Bapak Imam tadi. Ini sudah merasa diri kita tidak bisa berbuat apapun kecuali dengan adanya sebab. Kita lemah, kita tidak bisa berbuat apapun kecuali ada sebab yang sudah dijelaskan Bapak Imam tadi. Jadi dari penjelasan dari Bapak Imam tadi kepada kajian remas, sebagai remas sendiri mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Imam. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya ya, amin. Ya, disehatkan badannya, keluarganya juga, sehingga bisa mensiarkan kebaikan-kebaikan kepada lingkungan sekitar khususnya. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di bulan depan dengan pemateri yang berbeda dan tema yang berbeda. Nah, penutup lagi Pak. Ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqbal biha hajjal wa biha wa darwana biha wa darajat wa taqbal ma sallallahu bil jami'il hayat bil mamat. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.